Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Senang sekali berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asik banget. Anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang terbaru, yaitu adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu cerpen, cirinya, kemudian jenis-jenisnya juga seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Materinya ini ya, ruang lingkupnya yang pertama adalah struktur, kemudian kaidah kebahasaan, dan juga menulis cerita pendek atau cerpen. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran kali ini kalian diharapkan bisa menguraikan struktur teks cerpen dan juga aspek kebahasaan teks cerpen, dan juga bisa menulis teks cerpen dari kerangka teks ya, dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerpen. Baik, kita langsung saja. Struktur teks cerpen itu ada 3. Jika digambarkan bentuknya seperti ini, kalian bisa mengamati ya. Yang pertama adalah orientasi, kemudian komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Nah, yang pertama orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah pengenalan karakter ya, pengenalan latar dan tokoh yang ada di dalam cerpen. Orientasi fungsinya adalah untuk menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan juga waktu kisah. Nah, setelah orientasi itu ada tahap komplikasi. Komplikasi itu adalah tahapan di mana tokoh itu mengalami konflik atau pertentangan, baik konflik dengan dirinya sendiri ataupun konflik dengan orang lain. Nah, anak-anak, di dalam komplikasi itu mencakup awal munculnya masalah sampai masalah itu memuncak atau disebut dengan klimaks ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada tahapan, ada komplikasi, ada klimaks, itu hanya istilah saja ya. Jadi komplikasi itu berisi awalnya munculnya masalah sampai masalah itu memuncak. Nah, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi mengungkapkan solusi dari konflik tadi yang sudah mendapatkan titik terang. Nah, di sini di dalam resolusi itu pengarang itu membongkar satu-satu ya, kenapa masalah itu terjadi, kemudian membesar itu seperti apa, akan diberikan kayak kunci-kunci gitu. Nah, di sini dalam struktur cerpen yang paling banyak ada di tahapan komplikasi ya. Jadi nanti seorang penulis atau pembuat cerpen itu harus mampu membuat konflik yang sekiranya tidak gampang ditebak dan juga bisa mengaduk-aduk emosi dari pembaca ya. Jadi konflik itu diberikan dari satu seperti itu ya, sehingga nanti konflik yang terjadi itu bisa membuat pembaca untuk terus dan terus membaca cerpennya. Nah, ini contoh tahapan orientasi ya dalam cerpen ya. Selimut tebal awan menggantung di langit, seakan-akan ikut berduka dan merana atas kepergiannya, mengetahui anaknya yang telah pulang tanpa kehadirannya. Nah, itu tahapan
orientasi. Jadi mengenalkan latar, nah kemudian juga tokohnya. Dan lihat bagaimana pengarang itu memilih kata itu dengan sangat apik ya, selimut tebal awan menggantung di langit. Sungguh durjana diri ini. Ya, seperti itu bahasa dalam cerpen. Ini orientasi yang diawali dengan pengenalan latar. Nah, ada juga orientasi yang diawali dengan pengenalan tokoh. Misalnya, namaku Rudi Munawan. Aku punya banyak nama panggilan. Jika di rumah aku biasa dipanggil Awan, jika bersama teman aku biasa dipanggil Nawa. Nah, ini berarti biasanya langsung ya. Kemudian contoh komplikasi. Komplikasi isinya adalah konflik ya. Isinya adalah kejadian yang menegangkan yang dialami oleh tokoh. Dan contohnya ini ya, spontan langsung aku mengegas motor mencari handphoneku yang sepertinya terjatuh di sepanjang jalan perjalanan pulang. Ini adalah konflik ya. Kemudian yang terakhir contoh resolusi ya. Contoh resolusi. Misalnya barangkali kita sering mendengar teman kita yang kehilangan sesuatu yang kita sukai atau cintai. Secara sadar atau tidak, ia menyalahkan semua karena Allah mulai tidak menyayanginya. Padahal dengan ada ujian itu justru Allah itu sayang kepada kita. Itu adalah bagian dari resolusi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya.